Perkenalkan, saya perawat Akbar. Di sini saya akan melakukan bimbingan konseling tentang post operasi miomi uteri. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu untuk nama ibu siapa? Ibu Rizka. Ibu Rizka, baik. Ibu Rizka, apakah sudah tahu apa itu miomi uteri? Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Ya, Nah, belum. sebelum itu saya akan kontrak waktu terlebih dahulu untuk acara penyuluhan sekarang atau bimbingan konseling sekarang. Untuk waktunya 15 menit, tempatnya di sini dengan topik tadi post operasi miomi uteri. Apakah ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik ibu, kalau bersedia senang ibu. Nah, untuk nanti pembahasannya yang pertama yaitu tentang pengertian miomi uteri, kemudian kemudian penyebab miomi uteri itu apa, kemudian gejala-gejalanya itu apa, dan yang terakhir itu bagaimana cara penanganannya. Nah, sebelum itu saya bertanya lagi kepada ibu. Ibu apakah sudah tahu miomi uteri itu apa? Belum tahu. Belum tahu. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian miomi uteri ya Ibu. Nah, sebelumnya saya akan membagikan lembar balik dulu kepada Ibu agar Ibu bisa memahami dan bisa membaca nanti untuk pengertian untuk pengertian miomi uteri itu apa, gejalanya itu apa, penyebabnya itu apa, dan penanganannya itu apa. Nah, Ibu, untuk penjelasan miomi uteri yaitu tumor jinak di daerah rahim atau lebih tepatnya di otot rahim. Nah, tumor adalah daging tumbuh yang hidup dan tumbuh yang semakin membesar. Kemudian penyebab miomi uteri belum diketahui ya Ibu. Belum diketahui secara jelas, namun beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tumbuhnya miomi uteri. Nah, yang pertama yaitu usia 35 sampai 45 tahun ya Ibu. Dan lebih jarang pada wanita usia 20 tahun dan wanita setelahnya. Nah, Ibu, yang kedua ada ibu yang sulit hamil. Kemudian yang ketiga bisa lewat karena hormon. Kemudian yang keempat ada obesitas dan kegemukan. Kemudian yang kelima riwayat keluarga menderita miomi uteri, bisa di keturunan gitu ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya ada alat kontrasepsi, dan yang terakhir yaitu kehamilan. Nah, untuk gejala-gejalanya apakah Ibu sudah tahu? Belum tahu. Baik Ibu, untuk gejala-gejalanya yaitu gejala yang timbul tergantung pada lokasi dan besar tumornya ya Ibu. Untuk yang pertama gejalanya terasa nyeri karena tekanan tumor dan adanya infeksi di dalam rahim. Kemudian yang kedua nyeri head, pendarahan head yang tidak normal, lebih atau lebih lama, atau head tidak teratur. Nah, apakah Ibu sering head tidak teratur? Sering. Nah, berarti Ibu harus berhati-hati dan berkonsultasi ke dokter ya. Nah, Ibu, untuk yang ketiga ada pendarahan yang banyak dan lama selama head dan ataupun di luar masa head. Nah, untuk yang keempat gejalanya yaitu gejala anemia karena banyak kehilangan darah. Nah, selanjutnya ada gangguan sulit hamil karena terjadi penekanan pada saluran telur. Nah, untuk gejalanya ya. Kemudian pada bagian bawah perut dekat rahim terasa kenyal. Nah, kemudian merasakan nyeri saat bersenggama. Dan yang terakhir yaitu gangguan sering. Ibu, itu untuk gejala-gejalanya ya Ibu. Ya. Nah, di sini ada untuk penanganannya. Apakah Ibu sudah tahu tentang penanganannya? Belum, gimana ya? Belum tahu ya. Di sini ada penanganannya ya Ibu. Miomi uteri pada miomi kecil dan tidak menimbulkan keluhan, tidak diberikan terapi, tetapi hanya perlu diamati 3 sampai 6 bulan ya Ibu. Nah, juga diberikan obat terapi ya Ibu. Ya. Nah,
pembedahan dan pertimbangan miomi dilakukan bila besar miomi melebihi besar rahim seperti pada kehamilan 12 sampai 14 minggu Ibu. Nah, pada masa menopause dapat berhenti pertumbuhannya atau menjadi kisut. Iya. Nah, untuk miomiktomi atau operasi miomi dapat dikerjakan pada miomi yang keluar lewat liang vagina ya Ibu. Oh iya. Nah Ibu, untuk pembahasannya sudah selesai dari pengertian miomi uteri, kemudian penyebab miomi uteri, kemudian ada gejala miomi uteri, dan yang terakhir itu penanganan miomi uteri. Nah, mungkin ada pertanyaan Ibu? Ada, jadi gini ya. Kan Iya. tadi, saya sudah menjawab, saya headnya tidak teratur. Iya, baik. Nah, gimana? Apa kan tadi termasuk gejala Gejala, juga ya? iya, Karena betul. itu tidak teratur. Iya. Jadi gimana cara penanganannya supaya tidak terjadi si penyakit itu? Karena saya headnya tidak teratur. Oh iya, mungkin saya dijawab ya Ibu. Ya, boleh. Ya, mungkin ada beberapa faktor ya Ibu yang bisa menghambat Ibu tidak teraturnya head. Nah, mungkin Ibu sebelum masa-masa sebelum mau head, Ibu ada stres, kemudian Ibu ada sakit atau Ya, gimana? banyak kok bakutan. Oh iya. Gitu. Ya gitu, ya itu juga bisa menjadi penyebab Ibu terhambatnya head, jadi tidak teratur ya Ibu. Ya. Nah, mungkin Ibu untuk lebih jelasnya Ibu bisa berkonsultasi ke dokter spesialis kandungan misalnya Ibu ya. Terus bisa juga ke bidan. Nah, tanya-tanya gitu ya Bu ya. Iya, baik. Nah, sekarang apakah Ibu ada pertanyaan lagi? Tidak, cukup. Iya, kalau tidak ada, saya akan bertanya ya kepada Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Nah, baik. Saya kan tadi sudah dijelaskan ya apa pengertiannya, apa penyebabnya, gejalanya, dan penanganannya ya Ibu ya. Ya. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Ibu, apa sih miomi uteri itu? Miomi uteri itu adalah tumor jinak yang berada di otot rahim. Nah, baik Ibu, bagus ya sudah bisa menjawab pertanyaan dari saya. Nah, mungkin saya cukupkan untuk penyuluhan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih juga sudah mau bertanya kepada saya, ya Ibu ya. Saya cukupkan sampai di sini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.